Nggih. Jenengan rumiyin apa kula sing dados coach? Saya dulu aja, lanjut, Ya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Irma. Nggih. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rahma. Alhamdulillah hari ini kabarnya sehat, Bu. Oke, Bu Irma, saya mau minta waktunya ke Bu Irma. Kira-kira sekitar berapa menit ya? 10 sampai 15 menit saja ya untuk kita ngobrol sebentar, ya. Ya, baik Bu Rahma. Oke, kalau gitu kita langsung saja ya ke sesi tanya jawab. Nggih, baik, siap Bu. Sebelum kita mulai coaching kita kali ini, bagaimana perasaan Bu Irma menjelang sesi coaching kita kali ini? Kira-kira apakah ada hal yang khusus yang ingin Bu Irma diskusikan atau Bu Irma fokuskan di dalam coaching kita kali ini? Sebenarnya pada hari ini saya tuh merasa agak sedikit stres, Bu Rahma, karena kebetulan banyak sekali tugas administrasi yang belum saya selesaikan. Nah, padahal supervisinya itu akan dilaksanakan 2 minggu lagi, dan selain itu saya itu juga merasa belum memiliki kemampuan yang bagus untuk melakukan presentasi, Bu. Seperti itu ya Bu Irma. Berarti selain banyak tugas ya yang menumpuk, ya tugas-tugas administrasi dan yang menanti kita ya untuk dikerjakan Bu Irma, ada sedikit masalah ya seperti itu. Nah, sekarang mari kita jadikan ya sesi coaching ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi kita bersama-sama. Baik Bu Rahma. Oke, sekarang kira-kira tujuan yang ingin dicapai Bu Irma dari sesi coaching kita kali ini seperti apa? Saya nantinya ingin mendapatkan dari coaching ini, saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam berpresentasi, Bu. Selain itu, saya juga menginginkan mendapatkan public speaking yang bagus, Bu Rahma. Oh, baik. Berarti Bu Irma itu masih belum bisa presentasi dengan baik ya. Jadi menurut Bu Irma, kira-kira kemampuan presentasi yang seperti apa itu yang bagus itu? Menurut saya presentasi yang bisa dikatakan bagus itu ketika saya bisa melakukan presentasi dengan percaya diri, terus ketika saya presentasi itu audiens itu mau menanggapi presentasi saya, gitu Bu. Iya, kalau kita lihat ya beberapa teman-teman yang mempunyai itu public speaking yang bagus ya, kita ingin ya seperti itu, tapi ya kayaknya bagaimana ya, agak sulit juga. Kira-kira ukuran keberhasilan yang diinginkan Bu Irma dari sesi coaching kita kali ini ya bagaimana? Saya ingin bisa presentasi dengan lancar, Bu. Ketika presentasi itu saya inginkan saya tidak merasa gugup dan saya itu bisa mendapatkan feedback yang positif dari audiens saya ketika saya melakukan presentasi, Bu. Oke. Sekarang mari gini ya, apa yang membuat Bu Irma merasa kesulitan di dalam presentasi? Saya itu ketika melakukan presentasi itu saya sering merasa gugup dan sering lupa kata-kata apa yang akan saya sampaikan pada saat saya presentasi, Bu. Sehingga saya tuh kalau presentasi itu kadang terbata-bata dalam menyusun kalimat saat menyampaikan maupun saat diskusi dan tanya jawab, Bu. Oke, coba sekarang Bu Irma bisa menceritakan yang lebih lanjut lagi ya, bagaimana perasaan itu muncul? Saya itu ada rasa takut, Bu, untuk tidak bisa memberikan presentasi yang terbaik kepada audiens saya, dan juga saya itu
gugup itu Bu, yang pertama itu. Dari rasa gugup itu terkadang saya itu ngeblank, jadi saya lupa apa yang akan saya sampaikan kepada audiens saya. Iya, ya. Sekarang bagaimana Bu Irma menghadapi situasi yang seperti itu? Saya itu ingin mendapatkan bimbingan Bu. Dengan adanya bimbingan tersebut, saya ingin presentasi yang saya lakukan nantinya akan lancar, sehingga ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari audiens, gitu Bu. Oke. Mari ya kita bersama-sama ya Bu Irma untuk mencari solusinya untuk mengatasi hambatan itu tadi nggih. Apakah ada hal lain yang bisa Bu Irma tambahkan? Ya Bu, saya juga ingin menjadi orang yang lebih percaya diri Bu. Ketika saya presentasi itu saya lebih percaya diri, sehingga dengan ketika saya merasa presentasinya percaya diri, nanti presentasi itu akan membawakan hasil yang maksimal begitu Bu. Oke, baik ya. Sekarang apa rencana dari Bu Irma di dalam mencapai tujuan presentasi yang Bu Irma inginkan? Tentunya saya akan menyiapkan materi presentasi saya dengan sebaik-baiknya Bu. Lalu saya juga akan berlatih presentasi di depan cermin. Selain itu, saya juga akan berlatih presentasi di depan teman-teman sejawat saya sebelum melakukan presentasi yang sesungguhnya Bu. Sekarang adakah prioritas yang dimiliki oleh Bu Irma di dalam merencanakan rencana aksi Bu Irma? Prioritas saya di sini yaitu saya harus mempersiapkan materi presentasi itu dengan sebaik-baiknya Bu. Dan saya juga harus berlatih, sering-sering berlatih di depan cermin maupun di depan teman sejawat saya, sehingga nantinya ketika saya melakukan presentasi yang sungguhan, itu presentasi saya akan berjalan dengan lancar Bu. Karena saya yakin fondasi yang kuat dalam materi dan latihan itu akan membantu saya untuk mengatasi rasa gugup saya. Apa strategi yang digunakan oleh Bu Irma untuk mencapai tujuan dari presentasi Bu Irma? Tentunya saya akan mencari referensi materi Bu, untuk supaya presentasi saya itu berjalan dengan lancar, hasilnya juga maksimal. Selain itu saya mempersiapkan slide, di mana slide itu akan saya buat semenarik mungkin sehingga audiens yang ada pada saat saya presentasi itu tertarik Bu. Nah, saya juga akan menjadikan materi itu sesingkat mungkin, padat, namun intinya itu tetap tersampaikan, begitu Bu. Oke. Jadi itu adalah langkah yang sangat baik. Rencananya yang terstruktur dan fokus ya. Detail akan membantu Bu Irma mengatasi tantangan presentasi dengan lebih efektif. Sekarang bagaimana tindak lanjutnya? Baik, sekarang ya kita masuk ke ini apa komitmen dari Bu Irma terhadap rencana aksi yang telah dibuat oleh Bu Irma. Saya berkomitmen untuk mempersiapkan materi presentasi saya dengan sebaik-baiknya. Kemudian komitmen yang selanjutnya yaitu saya akan berlatih presentasi di depan cermin maupun di depan teman-teman sejawat saya, dan saya juga mencari feedback dari teman maupun mentor Bu. Oke. Jadi siapa ya dan apa yang bisa membantu Bu Irma di dalam menjaga komitmen Bu Irma? Saya akan meminta bantuan kepada teman maupun mentor untuk memberikan feedback dan bisa membantu saya dalam berlatih presentasi itu Bu. Selain itu saya juga percaya dengan adanya dukungan dari mereka, saya akan menjadi pendorong, dukungan mereka itu akan menjadi pendorong untuk diri saya untuk menjadi yang lebih baik begitu Bu, untuk melakukan perbaikan. Sekarang bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching kita kali ini? Saya akan terus berlatih untuk mencari feedback maupun masukan-masukan dari teman-teman, itu akan saya jadikan
sebuah pelajaran supaya saya itu bisa presentasi, menyampaikan dan menyajikannya dengan semaksimal mungkin, Bu. Oke, ya. Demikian ya sesi coaching kita kali ini. Terima kasih Bu Irma atas waktu yang telah diberikan oleh Bu Irma. Saya kira cukup sekian. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Irma. Ya, terima kasih banyak Bu Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan karena lebih cepat lebih baik ya. Ya, benar sekali Bu Rahma. Jadi kita itu bisa melakukannya lebih cepat, lebih baik ya Bu ya. Nah, baik kalau begitu Bu Rahma. Oke. Kita bertemu lagi minggu depan ya Bu. Saya penasaran sekali untuk hasil sosialisasinya nanti seperti apa. Ataukah guru-guru itu jadi mau untuk di rolling kelasnya dan guru-guru mau untuk belajar. Seperti itu ya Bu Rama ya. Ya, oke. Terima Ya. kasih. Baik Bu Rahma, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali Bu. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Rahma. Apa kabar Bu Rahma hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu Irma. Alhamdulillah kabar saya hari ini masih diberi kesehatan sehingga kita bisa bertemu ya. Oke. Bu Rahma, hari ini kita akan mengobrol tapi tidak lama ya. Sekitar 15 sampai 20 menit Bu Rahma. Kira-kira untuk hari ini Bu Rama ada yang ingin disampaikan atau ada perasaan yang mengganjal begitu Bu? Apa ya? Kira-kira sebenarnya bagaimana Bu? Ini ya, sebenarnya itu ada saya itu ingin gini membahas tentang itu para guru-guru yang ada di sekolah saya itu loh Bu Irma. Itu kalau setiap tahun ajaran baru gini ya, itu ada beberapa guru itu sebetulnya minta mau rolling, itu ganti kelas. Tapi ada juga ada sebagian guru itu ada yang mau, ada yang tidak. Jadi tapi kebanyakan itu tidak mau, mintanya kalau sudah di kelas rendah saja. Tapi yang di kelas tinggi ya di kelas tinggi saja. Seperti itu. Oh begitu ya. Kalau ini kan kita mempunyai waktu sedikit ya Bu. Kira-kira nanti tujuan apa yang ingin Bu Rahma capai dari hasil percakapan kita hari ini Bu? Jadi hal-hal yang bisa dilakukan supaya guru di sekolah itu siap ya untuk menerima rollingan gitu. Kalau ditugaskan ya mengajar di kelas berapa ya harus siap semua, meskipun awalnya guru kelas rendah. Kalau mau ada rollingan terus ditugaskan di kelas tinggi, itu juga harus mau pokoknya, itu intinya seperti itu. Nah, kalau dari pengamatan Bu Rahma sendiri, guru yang siap untuk ditempatkan di semua kelas itu biasanya ciri-cirinya seperti apa Bu? Itu kalau gurunya siap itu adalah guru yang mau dan siap untuk belajar dan terus belajar ya Bu. Karena kalau kita sudah dipindahkan atau lain kelas itu untuk materi, kemudian untuk apa itu administrasinya ya, administrasinya kan juga banyak. Jadi kan guru-guru itu harus itu memerlukan waktu lagi ya untuk lebih. Ini harus pokoknya pikiran itu harus
lebih fokus lagi ya, harus mengerjakan materi, kemudian harus mempelajari materi yang mungkin materinya baru, jadi harus lebih dipelajari lagi yang lebih dalam gitu. Ya, iya Bu, benar Bu. Kalau kita habis mengajar kelas 2, terus mengajar kelas 5, itu tentunya kita kan eh, harus berpikir lagi, kita harus belajar lagi. Nah, untuk menurut Bu Rahma, kalau guru-guru di sekolah Bu Rahma, kalau ada nilai 1 sampai 10, itu kalau Bu Rahma memilih nilai 1 sampai 10 itu dalam masalah guru-guru yang mau di rolling kelas itu kira-kira berada pada angka berapa Bu? Kalau menurut saya, guru-guru yang ada di sekolah saya itu menurut saya itu berada di ring 5 ke 7 Bu. Beragam pokoknya nilainya gitu. Ya. Iya Bu, soalnya masing-masing guru itu kan mempunyai apa ya kesadaran yang berbeda-beda ya Bu. Nah, Iya. untuk Bu Rahma sendiri sebenarnya menginginkan guru-guru itu berada pada nilai berapa Bu? Kalau bisa ya menurut saya lebih baik ke ring apa ya 7 lebih gitulah. Jangan sampai di bawahnya 7. Itu kalau menurut saya. Iya Bu. Nah, untuk mendapatkan nilai rank 7 lebih itu Bu Rahma apa yang bisa Bu Rahma lakukan untuk mendapatkan nilai itu Bu? Kira-kira Bu? Apa ya? Nah, ini yang sudah saya pikirkan ya supaya nilainya bisa 7 lebih gitu ya, atau mungkin gini ya, dikasih itu beberapa guru pokoknya punya niatan sendiri ya, itu untuk diberikan workshop, apalagi workshop yang ada di online itu kan banyak sekali, dan lagi juga workshop itu juga tidak berbayar ya, sekarang ini kan muarak. Nah, selain itu juga ada pelatihan-pelatihan itu, supaya Iya pengetahuannya Bu. bertambah. Ya. Jadi sebenarnya perkembangan zaman sekarang itu menurut saya sudah memudahkan kita untuk belajar dan dan berkembang. Itu tergantung kemauan diri kita sendiri Bu sebenarnya. Nah, kalau di SD sendiri itu biasanya bagaimana Bu cara untuk penyampaiannya seperti itu? Kalau di SD ya bisa di SD juga bisa, selain itu di tingkat kecamatan maupun di tingkat yang lebih atasnya gitu. Oh, begitu. Baik Bu Rahma. Lalu untuk SD Bu Rahma sendiri, untuk sekarang itu pelatihan-pelatihan guna untuk meningkatkan kompetensi guru itu ada atau tidak Bu? Ada Bu, untuk bentuknya itu bisa berbagi itu praktek baik ya kepada teman sejawat gitu. Iya, berbagi praktik teman sejawat tuh sebenarnya manfaatnya banyak sekali ya Bu ya. Kita Iya, itu bisa saling sharing, bertukar pikiran, bertukar pendapat. Baik Bu, kalau penerapannya kira-kira seperti apa Bu kalau di SD Panjenengan? itu bisa dilakukan melalui itu komunitas belajar ya Bu ya, yang ada di sekolah ataupun dengan sosialisasi yang ada di kecamatan itu, ataupun di tingkat yang lebih luas. Ya, Seperti itu. nah, ya. Baiklah Bu Rahma, kita sekarang ini sudah berada di ujung sesi Bu. Lalu apa yang Bu Rahma ingin dapatkan dari sesi percakapan yang kita laksanakan hari ini Bu? Saya menyimpulkan dari hasil coaching kita hari ini bahwa kita itu bisa menggunakan komunitas belajar ya, atau sosialisasi ataupun pelatihan yang ada di kecamatan, supaya para guru-guru itu nanti mau untuk berkembang dan belajar, sehingga mereka itu nanti siap jika ada rollingan kelas, siap ditempatkan di kelas manapun gitu. Ya Bu. Baiklah Bu Rama, kalau begitu kira-kira sosialisasi atau penyebaran pengetahuan dari komunitas belajar di sekolah maupun di kecamatan atau di kabupaten ini
Kalau di sekolah deh, di sekolah Bu Rahma itu kira-kira bisa dilakukan kapan, Bu? Tadi itu udah saya rekam, tapi kok nggak muncul detikannya. Nah inilah ya. Ini muncul, Bu. Saya dulu nanti kembali lagi ya, Bu ya. Gimana ini? Sudah Bu, Ibu bisa mulai. Oh, baik Bu. Oke. Udah.